bereskan diri secara spiritual, maka dunia akan mengejar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Spiritual Solution. Semoga melalui channel ini kami dapat melayani Anda yang ingin konsultasi bisnis, keuangan, manajemen ilahiyah, dan tips sukses dalam mengembangkan usaha. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, berbicara tentang rezeki adalah hal yang sangat signifikan bagi kita. Sekalipun rezeki sudah dijamin dan diatur oleh Sang Pencipta, namun sampai hari ini urusan rezeki masih menjadi masalah setiap orang. Pasalnya, rezeki mencakup masalah kebutuhan hidup. Sementara itu, rezeki datang atas usaha manusia itu sendiri dan juga karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dalam hal rezeki ada dua jalannya. Pertama, ada orang yang mengejar rezeki. Kedua, orang yang dikejar-kejar rezeki. Orang yang mengejar rezeki tentu pontang-panting, siang malam mengejarnya. Namun, hidupnya tambah susah. Sekalipun dia menjadi kaya, tapi tidak bisa menikmati kekayaannya. Mereka yang dikejar rezeki tentu tak perlu susah mencari rezeki. Justru rezeki itulah yang mendatanginya, sehingga orang tersebut jadi kaya tanpa susah payah. Mereka pun dapat menikmati kekayaannya dan menjalani kehidupan yang indah. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya agar mudah memperoleh rezeki. Beliau
menyuruh kita mengejar akhirat agar nikmat dunia akan mengikuti kita. Bahkan setiap urusan dunia akan dipermudah oleh Allah. Sebagaimana hal tersebut ditegaskan beliau dalam sabdanya, barang siapa menjadikan akhirat sebagai puncak cita-citanya, maka Allah akan ringankan urusannya. Lalu Allah isi hatinya dengan kecukupan, dan rezeki duniawi mendatanginya, padahal ia tak minta. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Namun sayangnya, tidak semua orang mau mengejar akhirat. Pasalnya, mereka sedang sibuk dengan berbagai masalah dunia. Karena itu, yang mengejar akhirat hanyalah orang yang sudah mencapai kematangan spiritual. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kematangan spiritual arahnya ke batin, sehingga mereka tidak terlena oleh urusan duniawi. Maka bereskan dulu masalah spiritual agar keberagamaan kita dewasa dan matang, sehingga kita akan menjadi problem solver, bukan lagi trouble maker. Kita akan memberi solusi untuk kehidupan ini, bukan lagi jadi sumber masalah. Yuk kita simak tanda-tanda kematangan spiritual berikut ini. Pertama, adanya keimanan pada Allah yang menjadi tujuan hidup. Kedua, prioritas pada keheningan, ketenangan, dan penghayatan dalam setiap ritual ibadah. Ketiga, bersyukur atas seluruh karunia Allah. Keempat, berdoa agar diberikan kemudahan rezeki. Kelima, amal soleh supaya sejahtera dan hidup yang indah. Keenam, sedekah berbagi kenikmatan. Ketujuh, pasrah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, bereskanlah diri secara spiritual, maka dunia akan mengejar kita. Jika spiritual kita tidak beres, maka kehidupan akan jadi serba sulit. Maka faktor spiritual menjadi sentral bagi mereka yang ingin hidupnya indah
dan sejahtera. Sehubungan dengan hal itulah, Anda perlu menyadari akan pentingnya peranan kekuatan tersembunyi yang ada dalam diri. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, Anda harus mampu membangkitkan kekuatan spiritual yang sudah dikaruniakan Allah di dalam diri. Jika kita bisa mendayagunakan kekuatan yang ada dalam diri, maka cita-cita kita segera terwujud. Karena itulah, Anda harus menyadari bahwa semua yang Anda alami di luar sana berasal dari dalam. Semuanya merespons kekuatan di dalam diri Anda. Anda mungkin pernah mendengarnya sebelumnya. Anda pun mungkin memahaminya secara intelektual dan pada beberapa tingkatan. Tetapi untuk mendapatkan manfaat penuh darinya, perlu untuk mulai hidup sesuai dengan nilai-nilai spiritual itu. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, inilah yang kami maksud dengan membereskan diri secara spiritual. Spiritualitas berasal dari kata spiritus, yang artinya adalah nafas kehidupan. Spirit merupakan kekuatan yang tidak terlihat. Spirit memberikan nafas bagi kehidupan kita, menghidupkan kita, dan memberi kita energi. Spirit membantu kita dalam mendefinisikan kebenaran, keunikan diri sesungguhnya dalam diri kita, dan menegaskan individualitas kita. Spiritualitas lebih melihat ke dalam batin, menuju kesadaran akan nilai-nilai universal seseorang. Maka, spiritualitas mencakup bagaimana seseorang memandang ke dalam batinnya. Jadi, spiritualitas merupakan proses transformasi melalui berbagai aspek kehidupan yang terintegrasi, meliputi fisik, emosional, pekerjaan, intelektual, dan rasional. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, spiritualitas sangat berkaitan dengan kreativitas, cinta, pengampunan, kasih sayang, kepercayaan, penghormatan, kebijaksanaan, keyakinan, dan rasa akan kesatuan.
Sebagai manusia, kita dibentuk dari tubuh, pikiran, emosi, dan jiwa atau spirit. Spiritualitas memberikan ekspresi bahwa ada sesuatu di dalam diri kita, yaitu yang berkaitan dengan perasaan, dengan kekuatan yang datang dari dalam diri kita, dengan mengetahui diri terdalam kita. Nah, mereka yang menyadari pentingnya kekuatan dari dalam diri ini tentu mampu mendayagunakan kekuatan spiritual itu untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, mereka inilah yang kita sebut sebagai orang yang memiliki kecerdasan spiritual. Karena itu, kecerdasan spiritual adalah faktor yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup seseorang. Kecerdasan spiritual adalah jenis kecerdasan yang erat kaitannya dengan kemampuan spiritual yang membantu seseorang untuk hidup lebih bermakna. Memiliki kemampuan ini memungkinkan seseorang untuk menyatukan spiritualitas, kehidupan batin, dan kehidupan di luar dirinya. Jadi, kecerdasan spiritual merupakan kemampuan seseorang untuk bisa memahami makna yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat, sehingga bisa memiliki fleksibilitas ketika menghadapi persoalan yang ada di dalam masyarakat. Maka, kecerdasan tersebut bisa digunakan untuk menempatkan perilaku serta hidup ke dalam konteks dengan makna yang lebih luas. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, dengan demikian ada keterkaitan antara kecerdasan spiritual dan kehidupan sosial yang lebih baik. Tidak hanya itu, kecerdasan spiritual ini juga dapat membantu orang untuk lebih piawai dalam problem solving, sehingga mampu menghadapi pengalaman sulit seperti rasa duka dan kehilangan. Berikut ini adalah sederet cara yang insya Allah dapat membantu kita dalam membangun kecerdasan spiritual. Pertama, tingkatkan kekuatan iman. Kedua, melatih kesadaran spiritual. Ketiga, sholat tahajud pada sepertiga malam. Keempat, zikir dalam segala situasi dan kondisi. Kelima, pelihara nafsu sebagai kekuatan perubahan.
Keenam, berkumpul dengan komunitas spiritual. Ketujuh, membangun kecerdasan spiritual dengan sedekah. Melatih kecerdasan spiritual menambah nilai bagi pertumbuhan pribadi kita, sehingga kita dapat merasakan indahnya kehidupan, damai, bahagia, dan sejahtera. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.